Oke, kita kembali lagi untuk membuktikan eksperimen-eksperimen sains menarik yang ada di Detektif Conan. Dan kali ini videonya cukup spesial karena kita akan fokus untuk membuktikan beberapa eksperimen yang cukup berbahaya. Kita mulai dari eksperimen di episode 118. Di sekolah Conan, ada sebuah rumor aneh tentang sekolahnya yang berhantu. Banyak insiden aneh yang mulai muncul seperti bayangan orang yang berkeliaran, patung-patung di ruang seni yang tiba-tiba hidup pada malam hari, dan banyak lagi lainnya. Conan karena penasaran bersama teman-temannya memutuskan untuk menyusup masuk ke sekolah pada malam hari. Tapi ketika Conan dan teman-temannya mulai melakukan penyelidikan, tiba-tiba muncul kabut asap dari atas tangga. Semua orang langsung kaget, mungkin ini adalah tanda-tanda dari sosok hantu. Tapi kemudian Conan menjelaskan semuanya dengan jelas. Ternyata kabut putih yang muncul itu berasal dari sebuah dry ice atau es kering yang dimasukkan ke dalam gelas air. Yang proses ini bisa menghasilkan kabut asap putih yang bisa membuat orang takut di kegelapan. Oke, kita buktikan saja. Oke, di sini aku udah nyiapin untuk dry ice-nya, juga udah nyiapin untuk airnya di dalam gelas. Jadi tinggal kita cobain aja, tinggal dicelupin ke dalam air. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, dry ice ini suhunya sangat-sangat dingin. Karena dry ice ini adalah gas karbon dioksida yang membeku. Suhunya di negatif 70 derajat Celcius. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati ketika berinteraksi dengan dry ice. Artinya, dry ice-nya di sini nggak boleh dipegang langsung pakai tangan kosong. Karena nanti tangannya bakal mengalami suhu yang sangat dingin, mengalami frostbite yang sifatnya sebenarnya mirip seperti kebakar. Makanya untuk memegang dry ice-nya bisa pakai sumpit seperti ini, atau kalau kalian ada glove itu apa? Sarung tangan yang tebal bisa pakai itu, atau kalau nggak ada bisa pakai kain yang cukup tebal untuk memegang dry ice-nya. Yang pasti jangan dipegang secara langsung. Oke? Nah, kita langsung cobain aja. Kita coba yang kecil dulu aja, kita masukin ke dalam airnya. Apa yang akan terjadi? Oke. Dan di sini langsung muncul asap putih yang sangat banyak. Jadi untuk dry ice-nya sendiri, di sini dia langsung mengalami pendidihan, teman-teman, mendidih. Karena balik lagi, tadi titik bekunya adalah di negatif 70 derajat Celcius. Ketika dia berinteraksi dengan air yang suhunya ada di sekitar 20 derajat Celcius ini, makanya dia langsung menguap, langsung mendidih. Asapnya sangat-sangat banyak ya ini. Yo. Dan di sini airnya pun langsung aku rasain, aku pegang langsung dingin loh di sini loh. Oke. Langsung makin banyak dia. Oke, jadi apa yang ditunjukin di Detektif Conan ini bener ya teman-teman, ketika dry ice ditaruh di air dia muncul efek asap putih seperti ini. Nah, asap putih ini muncul karena dipicu oleh gas karbon dioksida yang berubah dari fase padat berubah menjadi fase gas. Ketika gas karbon dioksida ini berubah menjadi gas, suhunya masih dingin dan kondisi suhu dingin ini kemudian membuat udara yang ada di sekitarnya, partikel-partikel uap air mengembun. Nah, disinilah kemudian muncul asap putih ini, teman-teman. Inilah cara yang dipakai oleh si penjahat di Detektif Conan untuk kemudian memunculkan efek mistis. Seakan-akan ini ada kaitannya sama hantu. Padahal ini adalah eksperimen sains sederhana. Tapi selain digunakan untuk efek mistis seperti yang ada di Detektif Conan, sebenarnya dry ice ini di dunia nyata penggunaannya juga sangat-sangat banyak. Untuk di dunia hiburan, dry ice ini biasanya dipakai untuk membuat efek asap di acara konser. Atau yang lebih penting, dry ice ini biasanya juga dipakai sebagai media pendingin. Misalnya perlu ngirim suatu bahan makanan dalam waktu yang lama, biasanya ditambah dikasih dry ice untuk membantu mendinginkannya. Termasuk juga di dunia kesehatan, untuk menyimpan sampel biasanya juga dibantu dengan dry ice ini. Apakah asap dari dry ice ini berbahaya? Jawabannya tidak secara langsung berbahaya, tapi yang perlu diperhatikan kalau kalian melakukan eksperimen seperti ini, pastikan kalian berada di ruang dengan ventilasi yang baik. Karena kalau misalkan tidak, kalian eksperimen ini di ruangan yang tertutup, artinya nanti akan ada banyak sekali gas karbon dioksida di dalam ruangan itu. Yang kondisi ini nanti akan bisa mengganggu kondisi pernapasan. Eksperimen selanjutnya ada di episode 127.
Hiromi Yamazaki, seorang wanita yang pernah menjadi klien Kogoro dalam kasus sebelumnya, mengundang Conan, Ran, dan Kogoro ke kawasan pegunungan di kota Iwami, prefektur Tottori. Dia bermaksud meminta bantuan Kogoro untuk mencoba dan mempromosikan pembangunan pemandian air panas yang akan dibuka di kawasan tersebut. Namun, saat Yamazaki naik ke lantai atas untuk menerima sebuah telepon, tiba-tiba dia terjatuh dari lantai atas tersebut. Setelah diselidiki, ternyata Yamazaki panik karena diserang sekelompok lebah dan akhirnya dia menabrak sebuah pagar besi yang sudah rapuh dan kemudian dia jatuh. Setelah diselidiki, Conan menemukan ada cairan asam sulfat di gudang yang bisa jadi ini digunakan untuk merusak pagar besi tersebut. Jadi pagar besi tersebut menjadi berkarat karena sebelumnya telah disiram cairan asam sulfat. Apakah hal tersebut benar? Apakah besi ketika diberi cairan asam sulfat dia akan bisa jadi berkarat dan jadi rapuh? Mari kita buktikan. Di sini aku udah menyiapkan cairan asam sulfat H2SO4. Kemudian untuk sampel logamnya di sini aku pakai sebuah paku. Paku sendiri dia bahannya biasanya dari baja ya, yang mana baja sendiri adalah campuran dari besi dan sebagian kecil karbon. Kita coba masukkan saja pakunya ke dalam cairan asam sulfat. Dan ketika dicelupkan ke dalam cairan asam ini, terlihat bahwa langsung terjadi sebuah reaksi antara si paku dan asamnya. Jadi gini, antara besi dan asam sulfat ketika bertemu akan ada reaksi kimia. Singkatnya, berhubung asam sulfat ini sangat kuat ya asamnya, reaksi ini akan mengikis besi, termasuk mengikis semua lapisan luar dari besi ini seperti cat dan lapisan lainnya. Apakah kondisi ini bisa membuat besi jadi berkarat? Tidak secara langsung, tapi bisa mempercepat. Agar berkarat, besi perlu kontak dengan oksigen dan air. Nah, setelah permukaan besinya sudah terkikis, proses pembentukan karat akan bisa terjadi secara lebih cepat. Lalu karat ini akan membuat besinya menjadi semakin rapuh. Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar besinya nanti jadi berkarat? Yang pasti prosesnya ini nggak terjadi secara sekejap ya. Nah, ini adalah hasilnya dari paku yang sudah aku masukin ke cairan asam sulfat yang tadi udah terlihat kalau lapisan luarnya sudah terkikis. Kemudian ketika ini aku basahin dan aku taruh di luar, setelah 3 hari pakunya sudah menjadi berkarat seperti ini. Nih loh. Iya kan, sampai berkarat banget seperti ini. Dan ini aku juga nyoba yang lain, aku nyoba paku lain yang lebih kecil, juga sama aja berkarat. Kemudian aku nyoba pakai gantungan buat jemuran ya. Coba aku kasih asam sulfat di sebelah sini, dan ternyata setelah ditinggal beberapa hari, untuk yang ini bahkan aku nggak sampai basahin, cuma sekedar tak tinggal aja. Dan ini dia juga langsung berkarat seperti ini setelah ditinggal selama beberapa hari. Jadi dari sini kita bisa melihat kalau ternyata memang asam sulfat dia bisa memicu dan mempercepat reaksi karat pada besi. Tapi kemudian pertanyaan lanjutannya, apakah benar karat ini kemudian membuat besinya menjadi rapuh? Ya, karat memang dia bisa mengurangi kekuatan dari besi karena ibaratnya bagian dalamnya nanti akan jadi rusak ya teman-teman. Tapi untuk kasus ini dari beberapa sampel yang udah aku pakai, secara sekilas kondisinya sih masih sama, belum ada perubahan struktur kekuatan yang signifikan. Karena memang di sini karatnya dia baru menjangkiti di bagian luarnya saja, belum sampai masuk ke dalam-dalam. Nah, kalau karatnya ini kemudian udah ngerusak bagian dalam, disitulah kemudian besinya menjadi semakin rapuh. Jadi dari sini kita juga bisa menyimpulkan secara tidak langsung kalau si penjahat yang ada di episode ini, dia udah merencanakan biar pagernya nanti jadi rusak itu udah sangat lama ya berarti. Eksperimen selanjutnya terjadi di episode 128. Waktu itu, Conan, Kogoro, dan Ran akan menghadiri sebuah konser bersama. Tapi sialnya, Kogoro menghilangkan tiket konsernya. Beruntungnya, ada seseorang yang punya kelebihan tiket dan memberikan tiketnya secara gratis. Sebagai gantinya, dia meminta diantar ke tempat adiknya. Sesampainya di rumah adiknya, mereka semua terkejut karena adiknya mengurung diri di dalam kamar mandi dan di pintunya ada sebuah tulisan dengan selotip, "Selamat tinggal." Setelah didobrak, mereka melihat adiknya tersebut sudah meninggal dunia.
Conan dengan cermat melihat ke area sekitar dan melihat ada 2 buah botol cairan kamar mandi yang berbeda yang keduanya sudah dibuka. Dan salah satu dugaan yang muncul dari Conan adalah kedua cairan tersebut dicampur sehingga menghasilkan gas beracun yang kemudian membuat si adiknya tersebut meninggal dunia. Apakah kematian ini dilakukan secara mandiri ataukah ada orang yang memang sengaja melakukannya ke orang tersebut? Itu soal lain, silakan kalian tonton sendiri di episodenya Detektif Conan. Tapi di sini kita akan membahas tentang apakah benar 2 buah cairan kamar mandi yang dicampur kemudian bisa menghasilkan sebuah gas yang berbahaya bahkan sampai membunuh. Mari kita buktikan. Di sini sudah ada 2 cairan pembersih. Pertama, di sini aku pakai pembersih porselen. Kemudian sebagai pelengkapnya di sini ada bahan pemutih pakaian. Disclaimer, jangan lakukan percobaan ini di rumah dan video ini dibuat hanya untuk tujuan edukasi saja. Jadi, senyawa utama yang ada di pembersih porselen ini adalah HCl, asam klorida. Sementara itu, pada pemutih, di sini bahannya adalah natrium hipoklorit atau NaClO. Seperti aku bilang tadi, eksperimennya ini cukup berbahaya, jadi di sini aku pakai masker gas untuk pelindung. Ketika dicampur, di sini terlihat warna cairannya langsung berubah menjadi kuning kehijauan. Kemudian terbentuk gelembung-gelembung juga. Tapi yang berbahaya di sini bukanlah cairan ini, melainkan sebuah gas yang terbentuk dari reaksi ini. Di sini gasnya tidak begitu terlihat, tapi kalau kita uji dengan kertas lakmus, warna kertasnya dari lakmus biru warnanya berubah menjadi merah. Artinya di sini ada sebuah gas yang sifatnya asam. Nah, gas yang terbentuk dari reaksi ini adalah gas klorin. Gas klorin sendiri adalah sebuah gas yang beracun yang berbahaya jika dihirup. Paparan singkatnya bisa menyebabkan reaksi pusing, kemudian paparan jangka panjangnya dalam jumlah yang banyak juga bisa mengakibatkan hal yang lebih parah seperti gangguan pada sistem pernafasan. Makanya di Perang Dunia Pertama dulu gas klorin juga sempat dipakai sebagai senjata kimia. Tapi apakah gas klorin ini bisa sampai mematikan? Kalau langsung sampai mematikan sih enggak ya. Apalagi kalau untuk jumlahnya sendiri enggak banyak, cuman 2 botol cairan ini saja, ini enggak bisa kalau sampai seperti itu. Butuh jumlah gas yang jauh lebih banyak agar efeknya bisa sampai mematikan. Kemudian gas klorin sendiri meskipun memang dia adalah gas yang berbahaya, tapi efeknya bisa dikurangi secara signifikan dengan cara yang sangat mudah. Yaitu cukup dengan meletakkan kain basah di dekatnya. Nanti gasnya akan terserap ke kain itu dan udara di sekitarnya nanti akan menjadi lebih bersih. Dan ya, itulah dia 3 eksperimen sains menarik yang cukup berbahaya di Detektif Conan. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan komen sebanyak-banyaknya. Kalau kalian ada saran juga tulis di komen. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.